Baik, kita mulai lanjutkan lagi ya ke materi yang berikutnya, yaitu kita akan membahas mengenai bagaimana perhitungan pH dari suatu asam lemah dan basa lemahnya pasti cerminan satu sama lain dengan asam ya. Jadi ketika kita bicara tentang asam kuat kemarin ya, untuk basa kuatnya juga sama begitu ya. Mungkin kita bisa recall sedikit ya terkait dengan materi untuk asam kuat kemarin, bahwa penentu dari pH dari asam kuat kemarin bagaimana penentunya? Ya, penentu dari pH asam kuatnya itu adalah tergantung dari pH kemarin itu kan P-nya. Kemarin sebelumnya kita juga sudah membahas, sebenarnya kita recall sedikit aja. Main log dari H plus ini untuk yang asam kuat begitu ya. Nah, dimana konsentrasi dari H plus ini penentunya adalah ditentukan dari konsentrasi atau molaritas dari asamnya dikalikan dengan valensinya begitu ya. Nah, ini sebenarnya kita juga harus tahu begitu ya, dari mana asalnya rumus ini. Kemarin kita juga sudah bahas ya, contoh misalnya HCl begitu ya, dia akan terionisasi sempurna di dalam air menjadi H3O+ begitu ya. Kalau di sini ada 2O ya, terus kemudian plus Cl min begitu ya, dimana ketika mula-mula misalnya 0,1, di sini masih 0, di sini masih 0 begitu ya. Kemudian ketika bereaksi, karena dia adalah asam kuat, maka dia akan bereaksi semuanya menjadi produk ion-ionnya begitu ya. Di sini plus gitu ya. Terus kemudian sehingga yang tersisa terakhir itu adalah HCl-nya sudah 0, kemudian H3O plus-nya ini 0,1, ini 0,1. Nah, di mana nilai 0,1 dari H3O plus inilah yang kemudian menjadi penentu dari nilai pH-nya asam kuat itu gitu ya. Nah, kalau misalnya valensinya kemarin juga sudah dibahas begitu ya, bahwasanya tadi ya tepatnya ya, bahwa tadi sudah dibahas juga bahwa untuk valensinya itu berasal dari kolom yang R di sini ya, bahwa di sini karena berlaku perbandingan koefisien gitu ya, perbandingan koefisien sama dengan perbandingan dari molnya khusus yang ada di situ, sehingga ketika koefisiennya 2 maka molnya juga dikalikan 2 yang bereaksi begitu ya, sehingga makanya munculnya nanti H plusnya, ketika H plusnya itu 2 kali koefisiennya dari molaritas awal, maka dia juga H plusnya menjadi pH-nya begitu ya, pH-nya ditentukan dari molaritas awalnya dikalikan dengan 2 tadi sebagai valensinya gitu. Itu mungkin recall sedikit tentang asam begitu ya, asam kuat. Terus kemudian kalau basa kuat gitu ya, basa kuat biasanya dari golongan berapa nak? Iya, hidroksida biasanya ketemu dengan golongan dari ini sederhananya ya, tapi tidak selalu demikian. Jadi hidroksida ketemu sama golongan 1A dengan 2A-nya begitu ya, NaOH, kemudian BaOH 2 kali begitu ya. Kalau golongan 2A teman-teman harus hati-hati ya, karena valensi dari basanya itu adalah 2 kali dari apa itu yang golongan 1. Contoh misalnya adalah BaOH kemarin ya, Ba itu kan 2 plus ya. Kalau ketemu hidroksida itu OH min, maka kan teman-teman juga sudah belajar ini kan ya di Kimda 1. Maka jadinya apa ini kalau ini bergabung? Iya, bagus. Jadinya BaOH 2 kali itu ya. Oke. Kita mungkin yang perlu jadi catatan adalah teman-teman jangan lupa bahwa di dalam larutan yang berair itu juga terjadi proses yang namanya autoionisasi dari air gitu ya. Reaksi autoionisasi dari air. Sebentar. Maaf. Nah, tadi kita ulangi lagi ya. Reaksi autoionisasi dari
air di mana liquid begini ya, dia bisa menjadi H+ plus OH-. Nah, pas kita bicara di asam basa part 1 begitu ya, karena ini liquid terus kemudian di sini adalah aqueous begitu ya, untuk reaksi autoionisasi dari air. Maka ketika kita bicara tentang nilai K-nya, K dari water, K dari water di sini berarti gimana? Tadi kan H2O liquid begitu ya. Ini menjadi H+ aqueous, kemudian plus OH- aqueous begitu kan ya. KW-nya berarti ya misalnya ini W-nya tak ilangi wes ya, kayak kemarin kita bicara tentang kesetimbangan ya. Di sini ada H+, di sini ada OH-. Maka kan kalau kesetimbangan berarti konsentrasi dari produk dipangkatkan koefisiennya dibagi dengan konsentrasi dari reaktan dipangkatkan koefisiennya gitu kan ya. Tapi ingat fasanya adalah aqueous. Kalau KC begitu aqueous sama gas. Nah, di sini karena ini liquid kan konsentrasinya tidak berubah ya. Sehingga nilai KW-nya tuh ini gitu kan. Kemarin kan 10 pangkat min 14 gitu ya, Nak ya. Itu adalah konsentrasi dari H+ dan OH-nya. Kita lihat bahwa sebentar. Baik, kita lanjutkan lagi. Ini tadi kan 10 pangkat min 14 ya, Nak ya. Jadi seandainya saja misalnya ini itu dibagi 2 begitu ya, artinya 10 pangkat min 7 gitu ya kalau dalam kondisi netralnya ya. Kalau kondisi netral, oh iya, ingat di sini itu kan angka pH. pH itu kan kalau untuk air, kalau untuk yang netral itu kan berapa Nak? 7. Itu kan berasal dari konsentrasi dari H+, 10 pangkat min 7 begitu ya. Nah, ini itu kan diturunkan dari reaksi ini. Lihat bahwa di sini diturunkan dari K. Nilai K ini itu sangat spesifik terhadap suatu suhu. Jadi ini itu nilai untuk suhu 25 derajat Celcius. Jadi ketika suhunya naik atau turun, maka sebenarnya pH itu bisa berubah, begitu ya. pH dari air yang netral pun bisa berubah karena sangat spesifik terhadap suhu tertentu, begitu ya. Sehingga untuk pH air netral 7 itu ketika terjadi pada suhu 25 derajat Celcius. Oke, kita kembali ke sini. Misalnya di pH air begitu ya yang netral 10 pangkat min 7. Ini kalau teman-teman bikin koma berarti kan 0,000000000 sampai 7 begitu ya. 1 begitu kan ya. Nah, seringkali begitu angka ini itu diabaikan begitu ya. Apakah pengabaian itu menjadi baik Bu gitu ya? Ya tentunya sangat sebenarnya it's okay begitu diabaikan. Kenapa? Karena biasanya kalau kita memasukkan asam begitu ya di dalam air itu kan asamnya biasanya yang encer banget aja itu kan misalnya adalah 0,05 misalnya seperti itu. Maka ketika misalnya di dalam larutan begitu ya ini sudah ada H+ dari air misalnya gitu ya. H+ dari airnya itu 10 pangkat min 7 misalnya. Terus kemudian di sini 0,05 berarti 5 kali 10 pangkat min 2. Nah, ini kalau kita tambahkan ini kedatangan dari yang si asam gitu ya, asam larutan asam kita. Misalnya asam kuat gitu ya. Nah, maka dari itu total nilai H+-nya kan 0,05 terus ditambah dengan 0,0000001 kan gitu toh. Sehingga angka ini kemudian kan jadinya 0,05 0,00001 gitu kan. Sehingga satu ini tuh bisa diabaikan. Seperti teman-teman misalnya punya uang 10 pangkat 7 misalnya. Terus tiba-tiba ada teman kalian mau transfer 10 pangkat 1 atau 10 pangkat 0 gitu ya. 10 pangkat 7 itu berapa berarti? 10 juta ya? 10 juta. Ada yang transfer kemudian 1 rupiah. Maka angka 1 rupiah ini kan bisa diabaikan kan gitu loh. Masa teman-teman juga masih mau nerima atau ngoyak-ngoyak transferan 1 rupiah ini kan enggak gitu ya. Nah, jadi maksud dari pengabaian itu tuh seperti itu.
Sekarang kita lanjut ke yang asam lemah. Oh ya, tadi yang untuk pendekatan tadi. Terus kalau misalnya larutan asamnya itu sangat encer sekali, misalnya kita memasukkan di dalamnya itu 0, kita ulangi aja deh tadi. Nah, ini tadi kan ya. Jadi misalnya ini kapan bisa tidak diabaikan angka ini? Tentunya ketika konsentrasi dari asam yang ada di sini itu sangat amat encer sekali, mendekati 10 pangkat min 7 begitu ya. Mendekati angka inilah, misalnya 0,5 kali 10 pangkat min 6 itu tentu tidak bisa kita abaikan gitu. Lah berapa sih yang tidak bisa diabaikannya? Itu yang akan kita bahas sekarang gitu di asam lemah ini. Nanti kita lihat bareng-bareng. Oke, untuk asam lemah dan konsentrasi ionisasi asam, kita selalu kembali ke konsep kesetimbangan kimia, di mana asam lemah di sini ada Ha, begitu ya. Kita anggap asam lemah secara umum ada Ha, begitu. Terus kemudian di sini ada air seperti biasa ya, sehingga kemudian yang terkumpul di sana adalah H3O+ plus A- gitu ya. Nah, kalau kita sederhanakan H3O plusnya ini sama airnya itu kita hilangkan karena memang sudah jadi ini ya, istilahnya untuk memudahkan begitu bahwasannya tadi ya terkait dengan pengabaian tadi ya. Nah, di sini maka konstanta asam, karena di sini reaksinya kesetimbangan, maka kita bisa menentukan konstantanya ya. Konstanta kesetimbangan dari asam ini kan yang berlaku yang aqueous saja, berarti adalah konsentrasi H+ pangkatkan 1 ditambah dengan konsentrasi dari A- pangkatkan 1 dibagi dengan konsentrasi Ha-nya atau asamnya yang mula-mula di sini begitu ya. Dan kita lihat bahwasanya H+-nya ini kan ada di atas ya, sehingga ketika nilai Ka itu tinggi, semakin tinggi, maka kekuatan asam dari asam lemah tersebut juga lebih tinggi, akan semakin tinggi. Ini beberapa nilai konstanta ionisasi asam ya. Kalau kemarin teman-teman juga sudah belajar Ka kali Kb gitu ya, sama dengan Kw, sehingga memang kalau kita sudah diketahui nilai Ka-nya, maka kita bisa dengan mudah menghitung Kb-nya berapa sebenarnya. Tinggal salah satu aja nanti yang diketahui begitu ya. Gimana caranya? Misalnya yang diketahui dari asam fluorida, itu yang diketahui malah Kb-nya. Ya tinggal Kw per Kb begitu ya untuk mencari nilai Ka-nya kan gitu toh. Oke, kita ini teman-teman juga bisa dapatkan dari bukunya teman-teman ya yang Chang ya. Kalau di Chang itu tabel 16.3 kalau nggak salah, coba saya cek dulu. Coba teman-teman nanti ikut mengecek nih di kalau di buku Chang itu tabel berapa gitu. Saya ingat saya sih 16.3. Iya betul, di 16.3 halaman 106. Ini barusan saya buka gitu ya. Oke, kita latihan ya, latihan mencoba untuk langsung terjun ke soal ya. Oke, di sini diketahui, jangan lihat jawabannya dulu ya. Nah, ini saya ketikkan supaya tadi jagani ya, karena ketika tik yang pertama itu kok agak susah begitu untuk pen tabletnya begitu, saya ketik. Itu ternyata ini sudah lebih enak gitu ya, setelah di restart berkali-kali. Oke, misal ini kita ditanya berapakah pH dari larutan 0,5 molar HF begitu. Tentunya pada suhu 25 derajat Celcius ya, atau suhunya konstan begitu ya. Di sini kita lihat dulu, yang pertama harus kita tentukan adalah kita harus tahu dia HF ini asam lemah apa asam kuat. Kemarin di yang kesetimbangan asam basa part 1 begitu ya, yang asam-asam kuat apa aja itu kan sudah tahu ya teman-teman ya. Ini masuk sebagai asam kuat enggak, ini termasuk sebagai asam lemah. Kalau asam lemah, maka reaksinya di dalam air itu dia akan menjalani reaksi kesetimbangan begitu ya. Kalau menjalani reaksi kesetimbangan artinya nanti di kolom R ini tuh di kolom R ini itu tidak habis semuanya gitu loh. Kita nggak tahu berapa yang bereaksi, makanya kemudian disimbolkan dengan X tuh ya kan, makanya
makanya disimbolkan dengan nilai X, karena nggak tahu nih berapa yang bereaksi gitu, karena kan asam lemah ya. Kalau yang asam kuat kan full ya di sininya ya, sehingga dikatakan bahwa semuanya bereaksi, sehingga nilainya di sini pasti kalau asam kuat dia min 0,5 gitu ya. Tapi karena dia asam lemah maka kita nggak tahu berapa yang bereaksi, kita simpulkan dengan min X. Kenapa min? Karena dia ada di sebelah kiri dari tanda panah yang menandakan bahwa reaktan, dimana kita wajib tahu ya bahwa dengan berjalannya waktu reaktan itu pasti akan berkurang. Sementara kalau produk dengan berjalannya waktu itu pasti akan bertambah banyak gitu. Makanya yang di ruas kiri, yang di sebelah kiri, yang di kolom reaktan itu pasti min. Terus kemudian yang di produk adalah plus, kemudian di sini juga plus. Oke, mula-mula yang kita punya modalnya adalah 0,5 molar. Kondisi mula-mula artinya berarti T sama dengan 0 begitu kan ya, waktunya sama dengan waktu berjalan reaksinya itu 0, artinya belum berjalan. Itu H plusnya pasti mula-mula 0, F-nya mula-mula 0 kan gitu kan. Terus kemudian dengan berjalannya waktu terjadilah reaksi. Ingat, sekali lagi diingatkan kembali bahwa di kolom R di sini itu terjadi yang namanya apa nak? Perbandingan koefisien sama dengan perbandingan molnya. Oke. Nah, di sini karena berhubung koefisiennya 1, di sini 1, di sini 1, maka perbandingan koefisiennya sama semua ya, sehingga kita tidak perlu membandingkan tidak perlu menghitung perbandingan molnya di sini ya. Oke, kita lihat berarti di sini 0,5, terus kemudian di sini min X gitu ya. Karena kita nggak tahu berapa yang bereaksi, di sini plus X, di sini plus X. Nah, di akhir reaksi kondisi sisa, kadang ada yang menyebutnya sisa timbang gitu ya. Tidak masalah, yang penting kalian paham maksudnya. Ini berarti 0,5 dikurangi min X gitu ya. Di sini adalah plus 0 plus X berarti jadinya X. Di sini 0 plus X jadinya X begitu ya. Nah, sekarang kondisi kalau kita mau menuliskan nilai KA-nya, KA-nya adalah konsentrasi dari H plus pangkatkan 1 dikalikan konsentrasi dari F minus pangkatkan 1 dibagi dengan konsentrasi dari HF. Yang dimasukkan angka yang di mula-mula di sini apa di sini? Pintar. Yang dimasukkan adalah yang di kolom ini. Yang terakhir kondisi setimbangnya gitu ya. Sehingga nilai KA-nya kan ini. Rumusnya ya tadi ya. KA sama dengan sama dengan ini kan H plus kalikan F min, karena semuanya sudah aqueous begitu ya, dibagi dengan HF. Nah, ini dimasukkan ke sini. Ini H plus dulu kan ya, H plus berarti nilainya adalah plus X, atau saya tulis X gitu kan nggak apa-apa ya karena dia positif. Kalau min X ditulis X boleh nggak? Nggak boleh. Min X harus ditulis min X. Kalau plus X, plusnya depan kan bisa dihilangkan. F min berapa? F min kan di sini toh, berarti plus X juga gitu ya, dibagi dengan konsentrasi HF saat setimbang berapa? 0,5 min X sama dengan nilai KA-nya. Nah, teman-teman ambil tuh data dari mana? Dari buku Chang boleh, atau di soal ini juga sudah diketahui bahwa ininya 7,1 kali 10 pangkat min 4 nilai KA-nya. Maka dari itu kita masukkan saja bahwa di sini adalah 7,1 kali 10 pangkat min 4 ini ya, 7,1 kali 10 pangkat min 4 itu sama dengan ini gitu ya, X kuadrat per 0,5 min X gitu ya. Kita lihat di sini KA-nya itu kan sangat jauh dari angka 1 ya, 7,1 kali 10 pangkat min 4 berarti kan 0,00071 begitu ya, 0,0000071 gitu ya, sangat jauh dari angka 1. Sehingga untuk ini konsep awal dulu, saya ajarkan konsep awal dulu yang penyederhanaan dulu. Jadi kemudian nilai 0,5 min X nya ini kita bisa anggap bahwa dia sebanding dengan 0,5, artinya min X nya ini dianggap hilang gitu ya, karena tadi nilai KA nya
kurang atau jauh sekali dari 1. Min X-nya kita anggap 0,0000001 begitu ya. Kalau 0,0000001 begitu kan, berarti kan ketemunya sama dengan 0,5. Contoh 0,5 dikurangi 0,00001 kan hasilnya tetap 0,5 gitu loh. Sehingga dianggap nilainya itu sebanding adalah 0,5. Saya bilang dianggap karena kita nanti harus lihat dulu hasil akhir dari nilai H plus yang dihasilkan dari perhitungan ini kita bandingkan dengan mula-mula. Kalau aproksimasinya lebih dari 5%, maka ini tidak boleh diabaikan gitu loh. Tapi kalau nilai aproksimasinya kurang dari 5%, ini boleh diabaikan. Oke, kita lihat dulu di sini. KA nilainya berarti karena ini dianggap hilang gitu ya, sehingga nilainya adalah X kuadrat per 0,5. Nilainya sama dengan nilai KA-nya 7,1 kali 10 pangkat min 4 gitu ya. Sehingga ini pindah ke sini perkalian ya, berarti nilai X-nya berapa? X kuadrat sama dengan 0,5 kali 7,1 kali 10 pangkat min 4 gitu kan. Nah, sehingga nilai X-nya ketemunya berapa? Silakan dihitung sendiri pakai kalkulator, berarti akar dari ini toh. X-nya berarti akar dari 0,5 kali 7,1 kali 10 pangkat min 4. Ketemunya adalah 0,019. Itu nilai X. Sementara nilai X ini nilai apa? Nilai H plus kan di sini. Ya. Terus ini F min juga X begitu ya. Sehingga kalau kita cuma disuruh nyari pH dari larutan ini ya sudah min log dari H plus, yaitu min log dari ini kan X-nya itu 0,019, nilainya sama dengan 1,72. Tapi sebelum masuk ke pH, alangkah lebih baiknya teman-teman itu harus recheck dulu nilai aproksimasinya ini. Sebentar, mau pindah slide dulu. Nah ini ya, nilai aproksimasinya ini harus dicek dulu. Tadi nilai X-nya ketemunya berapa nak? 0,019 dibagi dulu dengan konsentrasi asam mula-mulanya yaitu 0,5. Ternyata didapatkan bahwa 3,8% dan nilai 3,8% ini lebih kecil dari 5%, sehingga tidak apa-apa nilai tadi yang 0,5 min X-nya itu diabaikan, tidak apa-apa karena dia lebih kecil dari 5% begitu nak. Nah, kita lihat nak di sini ya. X tadi itu kan menunjukkan nilai H plus toh. Iya kan? Mau nulis dulu. Nilai H plus toh. Tadi ini nilai ini didapatkan dari mana toh nak? Misalnya ini X. Ini tak pindah di sini aja ya. X atau sama dengan H plusnya. Ini kalau kita lihat, ini kan tadi didapatkan dari akar dari 0,5 kali 7,1 kali 10 pangkat min 4 toh. Ini apa toh ini? Ini KA. Ini sama dengan nilainya apa? Molaritas awal dari si asam kan? Gitu kan? Nilainya kan sama, nilainya sama begitu ya. Maka dari itu kadangkala itu sukanya pakai rumus yang ini untuk asam-asam lemah langsung begitu. Jadi kalau misalnya menentukan pH, kalau dulu teman-teman di sekolahan begitu ya, langsung kalau menentukan ini asam lemah langsung berarti konsentrasi H plus begitu adalah langsung akar Ka kali Ma-nya, langsung akar kali 7,1 kali 10 pangkat min 4 dikalikan dengan 0,5 gitu. Ya memang sih nanti ketemunya angkanya sama begitu. Tetapi kan teman-teman perlu tahu bahwa angkanya itu sebenarnya tidak berasal mak betunduk dari ini, dari asam HF-nya ini, enggak kan, dari H plus-nya yang ada di sini. Dan ini masih ada faktor pengabaian dari nilai X ini dikarenakan nilai KA-nya itu yang sangat kecil, kurang dari 1 begitu ya, jauh sekali dari nilai angka 1 begitu ya. Gitu nah, sehingga kan kemarin ketika kesetimbangan kita juga sudah tahu ya, ketika kita bicara tentang konstanta kesetimbangan, kalau konstantanya lebih besar daripada 1, jauh lebih besar daripada 1, maka kan reaksinya cenderung berjalan ke kanan ya, ke arah produk. Sementara kalau sebaliknya kurang dari 1, apalagi sampai 0,0000 sekian 1 begitu ya, maka tentu
reaksinya itu bergesernya ke kiri gitu ya, ke reaktannya, sehingga ini yang di sini ini bisa diabaikan. Lah pengabaiannya itu harus dicek lagi gitu ya. Jadi kalau mau pakai rumus cepat di SMA, yo ora popo, ndak apa-apa. Saya tidak melarang, asalkan teman-teman tahu bahwa ini sebenarnya asalnya itu dari mana dan tidak selalu bisa pakai ini. Jadi kita kan tadi kita tahu ya bahwasannya di dalam air itu juga ada H plus begitu loh. Lah kalau H plusnya selama ini itu kan H plus dari air itu kan diabaikan begitu karena nilainya yang terlalu kecil. Tapi ketika konsentrasi dari asamnya itu sangat kecil juga gitu ya, itu maka tidak bisa diabaikan. Contoh misalnya saya punya pertanyaannya gini guys, hitung pH dari HCl yang asam kuat yang untuk gampang gitu ya, dari 10 pangkat min 8 molar HCl. Coba teman-teman hitung. Dia asam kuat. Iya toh? Iya kan? Tadi kalau asam kuat penentunya kan adalah apa? Sama dengan nilai molaritas dari si asam kuatnya itu dikalikan valensinya kan gitu toh? Ini toh. Nah, gini toh. Jalannya reaksi kan gitu, mula-mulanya berarti 10 pangkat min 8 gitu kan, ini 0, 0, ini bereaksi semua gitu kan, bereaksi semua, min 10 pangkat min 8, terus ini juga plus 10 pangkat min 8 plus 10 pangkat min 8 gitu kan, terus kemudian sehingga yang bersisa di sini habis, H plusnya adalah 10 pangkat min 8, berarti di sini H plusnya adalah 10 pangkat min 8, terus kalau gitu pH-nya berarti min log H plus gitu ya, min log 10 pangkat min 8, berarti pH-nya berapa? 8. Is it true? HCl HCl itu padahal kan asam kan, iya harusnya pH-nya berapa? Di bawah 7 kan. Nah itulah penyebabnya. Jadi kita tidak bisa mengabaikan H plus dari air kalau sudah konsentrasi dari HCl-nya, konsentrasi dari asamnya itu sangat amat kecil sekali gitu. Ini 10 pangkat min 8 kan, kalau ditambahkan dengan 10 pangkat min 7 itu kan ya nilai ini juga akan berpengaruh gitu loh. Nilai H plus dari reaksi autoionisasi air menjadi berpengaruh gitu ya. 1000 ditambah 10.000 ya berpengaruh 1000-nya, tapi kalau 10 juta ditambah dengan 1 rupiah ya 1 rupiahnya bisa dong diabaikan gitu, maksudnya seperti itu. Nah jadi tidak mak bedunduk, rumus tadi bisa dipakai gitu loh. Nah tapi juga terus kemudian jangan wah itu salah, tidak boleh besok ketika teman-teman PPL gitu ya di sekolahan itu langsung gitu kan ya ndak seperti itu juga cara ngomong kita ya kalau misalnya mau mengingatkan ya mengingatkan yang baik, caranya ya yang ilmiah tadi gitu ya. Nah, tadi kan ini kita sudah ambil contoh. Dilalah nilai aproksimasinya adalah di bawah 5%, yaitu 3,8%. Sehingga bolehlah yang min X-nya ini diabaikan gitu ya. Yang beberapa yang bereaksi dari si asam si asam lemah mula-mulanya itu bolehlah diabaikan begitu ya. Artinya lebih banyak kondisi molekul utuh dari si asam HF-nya tadi gitu ya yang bereaksi diabaikan. Nah tapi bagaimana ketika misalnya tidak bisa diabaikan? Kalau tadi Bu Anita ngasih contoh yang 10 pangkat min 8 HCl begitu ya, itu kan asam kuat lebih enak ya, gampang gitu. Nah kalau yang asam lemah bagaimana ceritanya? Nah ini kita ambil contohnya, terus ngitung pH-nya gimana gitu kan. Ini contoh misalnya, berapakah pH dari 0,122 molar asam monoprotik? Asam monoprotik itu apa maksudnya? H plusnya ada 1 ya, monoproton berarti kan ya ini ya, protonnya 1. Nah, yang nilai Ka-nya itu adalah 5,7 kali 10 pangkat min 4 gitu ya. Karena kita sudah tahu bahwa di sini itu adalah dari sini ada Ka-nya, berarti kan dia reaksi kesetimbangan.
maka kita dengan mudah bisa menuliskan dulu reaksi keseimbangannya seperti ini. Nah, terus mula-mula seperti biasa, mula-mula asam lemahnya 0,122, kemudian pada saat mula-mula nilai H plusnya 0, nilai A minusnya 0. Terus ketika yang bereaksi berarti min X, karena ini kondisi keseimbangan ya, kita nggak 100% terionisasi, artinya kan tidak langsung minus 0,122 kan, nggak semuanya habis bereaksi kan, gitu, kita nggak tahu berapa yang bereaksi, maka kita simpulkan dengan min X. Kemudian yang di produk itu plus X, karena kita juga nggak tahu berapa banyak pertambahannya, tapi yang jelas pertambahannya itu sama dengan ini karena apa? Koefisiennya sama di sini. Ya, kalau di sini koefisiennya 2 ya berarti tinggal 2 kali X gitu ya. Biasanya kalau saya sih sukanya kalau di kolom R ini yang di kiri saya minus-minus dulu semua, minus gitu ya, nilai ininya tuh pikir carry dulu gitu ya. Terus yang di kolom kanan begitu, ini plus gitu. Oke. Nah, baru kemudian lihat koefisiennya. Oh, koefisiennya satu semua, ya udah tinggal masukin aja X, di sini X, di sini X. Kalau di sini 2 berarti ya 2x, di sini 1 ya berarti 1x gitu. Kalau misalnya koefisiennya berbeda. Kebetulan ini koefisiennya sama. Oke. Kondisi akhir, kondisi setimbang berarti 0,122 dikurangi x. Yang di sini 0,00 ditambah x berarti kan nilainya sama dengan x kan. 0 tambah 5 berarti kan 5. 0 tambah x berarti x. Ini juga sama, ini juga nilainya X gitu ya. Sehingga untuk nilai KA-nya kita rumuskan dulu di sebelah sini ya. KA dari reaksi ini apa? KA sama dengan ya ini kan, kanan konsentrasi dari produk pangkatkan koefisiennya, karena koefisiennya 1 ya 1 gitu ya, tidak saya tulis tidak apa-apa kan, kali konsentrasi dari A minus dibagi dengan konsentrasi yang ada di reaktan. Itu kan? Ya. Oke, sekarang tinggal masukin aja kondisi setimbang. H plusnya sama dengan X, A minusnya sama dengan X, itu kan? Dibagi dengan HA-nya 0,122 min X, gitu toh? Ini sama dengan nilai KA-nya. Nilai KA-nya berapa? Nilai KA-nya 5,7 kali 10 pangkat min 4 kan gitu toh. Sehingga di sini 5,7 kali 10 pangkat min 4 sama dengan X kuadrat per 0,122 min X gitu. Lah, nilai ini karena KA-nya kurang dari 1 gitu ya. Nilai ini yang bereaksi berapa itu kita abaikan gitu ya. Diabaikan sementara sampai kita cek nanti aproksimasinya. Sehingga ini naik ke sini kan, nilai X kuadratnya berarti sama dengan 5,7 kali 10 pangkat min 4 dikalikan 0,122 gitu kan. Sehingga nilai X-nya bisa kita dengan mudah kita cari akar dari 5,7 kali 10 pangkat min 4 kali 0,122, hasilnya ketemunya 0,0083 molar. Nilai X ini itu nilainya kan sama dengan miliknya siapa? Miliknya H plus dan juga miliknya A minus, itu toh. Nah, kalau ditanya berapa konsentrasi HA di akhir, kalau sudah ketemu X-nya kan tinggal masukin aja angkanya. Tapi kita perlu cek dulu nih, ya sebelum ngitung pH kita perlu cek dulu nilai aproksimasinya, yaitu ini kan nilai X-nya, nilai dari H plusnya ini 0,0083 kita bandingkan dulu dengan konsentrasi asamnya mula-mula yaitu 0,122 dikalikan 100%, sehingga ketemunya ini yang nilai aproksimasinya itu adalah 6,8%. Dan nilai ini itu kan lebih besar daripada 5%. Sehingga apa? Min X yang ada di sini tidak bisa diabaikan. Nah, kalau tidak bisa diabaikan gimana? Ya rodok ribet, kita harus apa? Melakukan perhitungan persamaan kuadrat. Teman-teman sudah dapat mata kuliah matematika dasar toh? Iya, ini karena tidak boleh diabaikan, nak. Kalau ini tidak boleh diabaikan, ya jadinya ini dikurung gini toh, terus dikalikan ini, gitu kan? Masih ingat gak ya teman-teman, X kuadrat gitu ya, plus BX gitu ya, plus C sama dengan 0. Kan ini bisa kita
cari toh persamaan kuadratnya, ini x-nya berapa, ini x-nya berapa gitu kan, plus berapa, ini min berapa gitu kan, sama dengan 0. Kalau ini susah, teman-teman bisa pakai rumus ABC. Rumus ABC yang kayak gimana yuk? Ini kan tadi ini dikurung gitu kan, ini dikurung terus dikalikan ini. Nah, jadinya kan x kuadrat ini dikalikan ini dikalikan ini. X kuadrat plus berapa ini? 0,122 kali 5,7 kali 10 pangkat min 4 plus 0,05 maaf. Ini berarti dia dikalikan x-nya dulu ya. Min x kalikan 5,7 kali 10 pangkat min 4 berapa? Ya bisa kalian tulis 5,7 kali 10 pangkat min 4 x, begitu juga boleh. Mau dibentuk desimal ya enggak apa-apa. Kalau dibentuk desimal berarti kan ini 0,00057 x. Terus ini kenapa min ya? Ini oh maaf, ini berarti salah ini nak. Maaf. Ini adalah justru ini yang min, ini yang plus. Maaf salah ketik. Itu ya. X kuadrat min 0,0057 x. Terus kemudian yang di sini 0,122 juga dikalikan 5,7 kali 10 pangkat min 4. Berarti 6,95 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 0 gitu ya. Saya ini tak hapus dulu deh. Di sini berarti ini enggak berarti belum digambar. Min. Yang di sini ini adalah plus gitu ya. Nah, kan ini kan bukan angka yang sederhana, maka dari itu kan teman-teman masih ingat ya di matematika dasar X12 itu sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A gitu kan, sehingga nanti teman-teman dapat nilai X1-nya berapa, X2-nya berapa. X1-nya berarti nanti adalah rumusnya min B plus akar, atau dibalik juga nggak apa-apa sih, X2 dulu atau X1 dulu nggak masalah. Ini kan plus minus itu maksudnya adalah yang X1 itu dikasih plus, yang X2 dikasih minus atau sebaliknya gitu ya. Tinggal masukin aja min B berarti apa? Min 0,00057 berarti plus 0,00057 plus B kuadrat. Di sini berarti ini minus dikuadratkan kan pasti positif hasilnya ya nanti ya. 0,0057 dikuadratkan min 4 kali A-nya berarti 1, C-nya kan ini, plus 6,95 kali 10 pangkat 5 dibagi 2 kali 1, begitu ya. Nanti ketemulah nilai X yang pertama, atau itu bisa juga X yang kedua. Intinya nanti teman-teman dapat 2X, ya, yang satunya nanti min B, min akar dari B kuadrat min 4AC per 2. Ini nanti teman-teman silahkan kerjakan, ketemunya sama nggak dengan ini nilai X-nya. Jadi nanti ada dua nilai X, yang dipakai yang mana Bu? Tentunya yang dipakai adalah yang plus, karena nilai absolut atau nilai mutlaknya gitu ya. Nah kalau sudah ketemu ya udah, berarti kan tinggal kita masukkan. Dan kalau pH yang dibutuhkan konsentrasi apa? Konsentrasi dari H+, selalu kan itu mau larutan penyangga, mau larutan hidrolisis garam begitu ya, mau asam kuat, mau asam lemah, semuanya. Kalau untuk pH yang dicari adalah konsentrasi dari H+-nya. Nah, H+-nya adalah nilainya X. X-nya tadi ketemu dari persamaan kuadrat nilainya 0,0081. Nah, Bu, kalau seperti ini perlu dicek aproksimasi dengan ini nggak dibagi dengan 0,122 nggak perlu, karena ini sudah tidak ada pengabaian nilai min X di sini, ngapain dicek gitu kan ya. Oke, sehingga ketemulah pH-nya adalah 2,09. Oke, berarti teman-teman sudah paham ya sekarang ya. Nah, nanti untuk setelah ini teman-teman nanti akan mengerjakan dulu latihan soal begitu ya, seperti biasanya. Terus baru nanti di akhir kalau teman-teman sudah selesai mengerjakan, saya batasi ya nanti ya waktunya untuk Google Form-nya ya, supaya tidak berkepanjangan, karena ternyata saya lihat itu yang minggu kemarin aja itu sudah sampai tak biarin beberapa hari aja itu masih ada yang belum mengerjakan,
tadi malam itu. Saya cek aja masih belum ada yang masih belum mengerjakan. Itu nanti akan susah kita kalau mau membahas. Sebenarnya pengennya kan kalau blended learning itu jadi teman-teman setelah melakukan kegiatan aktivitas di e-learning, mengerjakan latihan soalnya kita bahas melalui Zoom meeting atau bisa melalui video nanti yang dikirim gitu ya. Karena kalau Zoom kadang kalau mau nulis pakai pen tablet ataupun pakai yang lainnya itu kadang sok ngadet, kadang ngadet, kadang nggak ngadet, tergantung dari entahlah tergantung dari situasi dan kondisi serta kesehatan dari si jaringan dan kesehatan dari laptopnya. Begitu untuk video kali ini, begitu ya teman-teman, semoga bisa dipahami. Mungkin kalau yang belum paham sekali penjelasan bisa diulangi lagi gitu ya, sehingga teman-teman nanti bisa paham. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.